Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Imawati dari Tadris IPA B semester 5. Di sini saya akan memaparkan materi sistem pencernaan manusia. Nah, sebelumnya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di era pandemi saat ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama agar proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, setelah ini kalian bisa absen terlebih dahulu pada kolom komentar. Silahkan tuliskan nama, nomor absen, dan kelas kalian. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita mengenai sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis proses pencernaan pada manusia dengan mengamati video yang sudah saya tayangkan. Jadi nanti kalian diminta untuk menganalisis video yang akan saya tayangkan, dan setelah mengamati video tersebut, nanti kalian semua akan saya bagi menjadi beberapa kelompok yang nantinya akan mendiskusikan mengenai organ-organ dalam sistem pencernaan serta fungsi-fungsinya. Nah, setelah mendiskusikan, kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian secara kelompok, dan setelah itu kalian membuat rangkuman yang akan kalian tulis di blog kalian masing-masing. Setelah itu bisa kalian kumpulkan dalam grup WA yang sudah dibuat. Nah, langsung saja saya mulai. Yang pertama, sistem pencernaan. Pada sistem pencernaan ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama adalah ingesti, merupakan proses memasukkan makanan ke mulut. Contohnya kalian makan, merupakan tahap ingesti. Nah, selanjutnya yaitu digesti, proses pemecahan zat makanan atau mengunyah makanan. Yang ketiga yaitu absorpsi, proses penyerapan zat makanan yang berguna. Yang kemudian defekasi atau proses pengeluaran zat yang tidak terpakai. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pencernaan. Pencernaan dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Nah, pencernaan mekanik ini terjadi pada mulut sewaktu makanan dikunyah dan dihancurkan. Sedangkan kalau pencernaan kimiawi terjadi karena adanya reaksi kimia yang menguraikan makanan. Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar.
Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir. Nah, setelah kalian melihat cuplikan video yang sudah saya tayangkan, saya akan menjelaskan secara singkat fungsi-fungsi dari organ pencernaan manusia. Yang pertama yaitu mulut. Ya, di mulut ini terdapat gigi, lidah, kelenjar air liur atau saliva. Nah, di dalam mulut ini ada air liur yang merupakan terdapat mukosa yang fungsinya untuk membunuh bakteri. Selain itu, terdapat enzim tialin atau amilase yang mengubah amilum menjadi maltosa. Nah, selanjutnya pencernaan di mulut ini terjadi pencernaan mekanis, yaitu oleh gigi, dan kimiawi oleh air liur. Nah, selanjutnya yaitu esofagus. Esofagus ini merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Nah, esofagus ini pada umumnya kurang lebih 25 cm pada orang dewasa. Nah, di esofagus ini terdapat gerak peristaltik atau gerak meremas-remas sehingga makanan yang kita makan menjadi fulus dan terdorong menuju lambung. Nah, selanjutnya kita beralih ke lambung. Nah, lambung ini terdapat pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi yang sebelumnya dari esofagus fulus bercampur dengan getah lambung. Nah, di dalam getah lambung ini terdapat beberapa macam seperti asam klorida atau HCl yang fungsinya ini bersifat asam sehingga dapat membunuh kuman, yang kemudian terdapat enzim seperti enzim pepsin yang mengubah protein menjadi pepton dan renin menggunakan kasein. Nah, selanjutnya lambung ini dapat mencerna makanan, terjadi pencernaan kurang lebih 2-4 jam. Nah, dalam lambung ini diatur oleh otot mengikat antara lambung dan usus 12 jari. Nah, selanjutnya usus halus. Di dalam usus halus ini terdapat pencernaan kimiawi. Nah, di dalam usus halus ini atau duodenum terdapat dua saluran, yang pertama menuju pankreas, yang kedua menuju empedu. Di dalam ileum terdapat fungsi yaitu penyerapan makanan yang terjadi pada ileum. Nah, di dalam usus halus ini dibagi menjadi 3, usus 12 jari atau duodenum, usus tengah atau jejunum, yang ketiga yaitu usus penyerapan atau ileum. Nah, yang fungsi-fungsinya sudah saya jelaskan tadi. Di dalam usus halus ini terdapat enzim dari pankreas. Yang pertama enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak, kemudian enzim amilase mengubah amilum menjadi glukosa. Nah, selanjutnya nanti bisa kalian cari enzimnya apa saja. Sekarang saya lanjutkan ke usus besar. Usus besar ini dibagi menjadi 3. Satu, kolon ascending atau naik, yang kedua kolon transversum atau mendatar, yang ketiga adalah kolon descending atau turun. Nah, usus besar ini fungsinya untuk mengatur kadar air pada zat sisa makanan. Di dalam usus besar ini terdapat bakteri Escherichia coli yang berfungsi untuk membusukkan makanan. Nah, sisa-sisa makanan yang tidak terpakai dan gas-gas yang berbau disebut dengan feses dan akan dibuang melalui anus. Nah, feses ini sementara disimpan di rektum sebelum dikeluarkan menuju anus. Nah, sedikit cuplikan dari fungsi-fungsi organ pencernaan manusia. Selanjutnya,
kalian bisa mendiskusikan organ lain yang berperan dalam sistem pencernaan manusia ini. Bisa kalian diskusikan dengan kelompok yang sudah saya bentuk. Kemudian hasil dari diskusi tadi bisa kalian presentasikan, dan kemudian masing-masing membuat rangkuman mengenai sistem pencernaan manusia dibuat dalam grup masing-masing. Kemudian bisa kalian share melalui grup WhatsApp. Dan untuk yang bertanya, silakan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar YouTube ini. Silakan tulis nama dan komentar kalian. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya